Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas mengenai Idul Fitri atau Idul Adha yang dalam setiap tahunnya selalu terjadi perbedaan penanggalan. Yang satu masih berpuasa, yang satu masih sudah masuk Hari Raya Idul Fitri begitu. Dalam menanggapi hal tersebut ada tokoh yang mengatakan sudah saling menghargai saja begitu. Kemudian ada juga yang mengatakan jangan saling memaksakan untuk mempersamakan. Ini seperti kata-kata yang bijak begitu. Padahal menurut ilmu fikih kondisi tersebut kan sangat jelas sekali, jadinya saling disebutkan ataupun tidak disebutkan itu tetap saling mengharamkan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalkan disimpulkan atau diputuskan bahwa hari ini sudah Hari Raya Idul Fitri, sementara yang lain masih berpuasa, maka yang beranggapan bahwa ini Idul Fitri, yang berpuasa haram. Yang beranggapan bahwa hari ini masih berpuasa, yang Idul Fitri haram. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana bisa saling menghargai? Sekarang mari kita bayangkan saja, misalkan kita pertanyakan itu kepada Rasulullah misalnya. Bayangkan saja begini, ya Rasulullah, apakah boleh kami berlebaran ada dua waktu karena perbedaan penanggalan? Kira-kira jawaban Rasulullah itu apa? Sudah kebayang kan? Tidak akan boleh itu, tidak akan diizinkan. Kira-kira Rasulullah SAW akan menganjurkan apa? Ya kemungkinan akan menunjukkan musyawarahkan begitu. Bukan dibiarkan berlarut-larut dan saling menghargai. Tidak akan seperti itu Rasulullah, saya kira begitu. Jadi harus dimusyawarahkan dan disimpulkan satu hari. Masa ada setiap harinya, kalau begitu kondisi seperti itu, maka setiap harinya itu hari ini tanggal 1, besok tanggal 1 lagi, besoknya lagi tanggal 2 lagi. Jadi setiap harinya itu ada dua penanggalan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kemudian masalah perselisihan itu, jika terjadi perselisihan penanggalan itu, yang terjadi itu bukan hanya Muhammadiyah dan NU atau pemerintah dan oposisi, bukan seperti itu. Karena itu menyangkut seluruh dunia Islam. Kan tanggal itu selalu berurutan dari barat, dari timur ke barat. Selalu begitu karena bumi berputar. Begitu. Misalkan yang tahun Masehi, setiap tanggal satunya itu, katakanlah tanggal 1 Januari, mereka sudah ada ketetapannya, sudah ditentukan. Ada satu negara yang paling awal mengalami tanggal 1 Januari, yaitu di Kepulauan Kiribati, dan akan berakhir di Pulau Becker.
itu akan terjadi seperti itu. Jadi dalam satu hari itu tanggal sekian dimulai dari satu negara, kemudian berkeliling dan ada akhirnya di belakangnya itu. Di sebelah timurnya itu akan yang terakhir tanggal suatu tanggal itu. Ya kalau awalnya tanggal 1 di Kiribati dan tanggal 1 paling akhir di Holland atau Pulau Becker di belakangnya di sebelah timurnya Kiribati. Nah, satu Hijriah pun seharusnya begitu, ditentukan begitu. Nah, jadi dalam menentukannya bukan hanya di Indonesia saja, saya kira. Itu harus diteliti, diamati dari di mana mulainya begitu. Di mana mulainya, awalnya di mana. Dan mungkin beda dengan bulan Masehi. Nah, jadi si Pulau Kiribati itu di sebelah timur Papua Nugini. Ya, jangan-jangan yang dipakai 0 derajat itu jangan-jangan di pulau itu juga. Jadi kiblatnya ke satu Masehi itu. Jangan-jangan ya. Diperkirakan daerah itu gitu. Nah, untuk Hijriah kan sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Awalnya itu ketika melihat bulan baru. Ketika ada hilal itu. Nah, itu harus ditentukan hilalnya itu di mana mulainya. Jangan berpikir seperti begini. Oh, di Arab juga sekarang sudah mulai, katakanlah hari Jumat itu di Arab juga sudah masuk Lebaran. Di kita juga berarti Lebaran juga. Tidak seperti itu. Karena tanggal 1-nya bisa saja terjadi di antara Indonesia dengan Arab, di antara itu misalkan di Pakistan, di India, di Nepal. Kalau terjadi di Nepal misalnya tanggal 1-nya kelihatan bulannya ketika terjadi di Nepal, maka di Indonesia belum dan di Arab sudah. Begitu. Nah, yang kemarin jadi begini, jangan sampai terjadi tanggal 1 itu misalkan di Indonesia sudah disimpulkan sudah terjadi tanggal 1 Syawal. Ternyata di daerah Nepal tidak setuju misalkan. Kemudian dikatakan bahwa di Nepal itu belum tanggal 1 Syawal. Bagaimana itu bisa terjadi kalau begitu? Masa tanggal jadi mundur lagi? Nggak lucu itu. Kemudian kalau seandainya kan Indonesia itu mayoritas penduduknya Islam. Kemudian negara-negara yang lain misalkan Filipina, Jepang, yang mungkin umat Islamnya sedikit dan kemudian mereka tidak melakukan pengamatan hilal, kemudian ternyata merujuk ke Indonesia misalnya. Bagaimana bisa dirujuk kalau ada 2 atau 3 pendapat yang tidak selesai, yang tidak ada kesimpulan akhirnya? Memalukan itu sebetulnya. Jadi itu saya kira harus dirundingkan, dimusyawarahkan, bukan cuma NU dan Muhammadiyah, tapi bisa diundang negara-negara yang terutama rentetannya dari Indonesia sampai ke Arab Saudi. Itu negara-negara itu yang harus koordinasi menentukan di mana hilal terjadinya begitu.
Nah, setelah ketahuan itu mungkin bisa jadi patokan seperti yang biasa dilakukan oleh Muhammadiyah, penanggalan yang tetap begitu. Walaupun itu harus sekali-kali harus harus tetap dilakukan cek hilal. Kalau dalam hal eh, kalau dalam hal teknologi misalnya, dalam bidang teknologi, satu patokan itu selalu di compare dikonfirmasi dengan ukuran yang lainnya, dengan sistem pengukuran satu dengan pengukuran yang lainnya, yaitu disebut kalibrasi. Saya kira setiap alat ukur, setiap pengukuran selalu ada kalibrasinya. Nah, hitungan pun itu kan hitungan, maka saya kira diperlukan dengan dilakukannya pengamatan hilal itu adalah sebagai kalibrasinya. Hitungannya itu benar tidak gitu. Karena bisa terjadi pergeseran antara letak matahari di selatan atau di utara khatulistiwa, itu akan terjadi perbedaan kemungkinan. Ketika musim matahari di sebelah selatan khatulistiwa, di mana letak hilalnya? Kemudian kita musim di sebelah utara khatulistiwa, mataharinya, penampakan mataharinya itu akan berbeda juga kelihatannya. Nah, jadi pengecekan hilal, penglihatan hilal itu sudah benar, sudah harus dilakukan begitu, karena akan terjadi perbedaan, bisa jadi terjadi perbedaan, dan tanggal satunya bisa berubah-berubah, bisa di Indonesia kadang-kadang, atau bisa di Papua Nugini, atau bisa di mana, itu kemungkinan seperti itu. Nah, yang kemarin, Lebaran kemarin, Hari Raya Idul Fitri kemarin, ya jadi karena terjadi sebelumnya gerhana, maka ini akan lebih mudah untuk menjelaskannya begini. Saya di sini sudah gambarkan ilustrasi ini bumi, bulan, matahari. Yang terjadi itu sebelum hari raya terjadi gerhana matahari total, yaitu pada jam 10. Kalau diilustrasikan ini dilihat dari kutub selatan. Dilihat dari kutub selatan posisinya seperti ini. Bumi berputar secara jarum jam, bulan mengorbit secara jarum jam. Nah, ketika bumi berputar maka bulan akan bergeser. Pergeseran bulan itu setiap jamnya itu setengah derajat. 1 jam setengah derajat, 1 setengah derajat. Jam 10 sebentar di sini, ini lurus. Ketika jam 10 lurus. Nah, kemudian dari jam 10 sampai jam 6, ini kan jam 6 pagi, jam 12, jam 6 sore. Sekitar maghrib lah, ini maghrib subuh. Dari jam 10 sampai jam 6 itu 8 jam. 8 jam berarti bulan bergeser 4 derajat. 4 derajat itu kalau pandangannya tetap di jam 10. Tapi kan kita maghrib di Indonesia itu sudah di sini jam 6 ketika matahari terbenam. Jadi gambarnya seperti begini. Di Indonesia jam segini, ini bergeser tadi ya dari sini bergeser 4 derajat. Maka derajatnya itu kalau karena pandangannya berbeda, kita memandangnya berbeda di posisinya, maka yang tadi 4 derajat itu jadi tidak 4 derajat lagi, karena ini pergeseran sudut pandang. Jadi kemarin ditentukan sekitar berapa ya, 1,9 begitu atau 1,6, lupa saya. Nah, 1 Syawal itu di sini sudah nampak cahaya belum di bulan ini? Cahaya awalnya tipis gitu.
Kalau misalkan kemarin di Indonesia itu belum kelihatan, maka pada jam berikutnya ini Indonesia bergeser ke sini, sudah larut malam jam 7 misalkan. Ini negara lain, jam 6-nya negara lain, misalkan baru kelihatan. Nah, disitulah awal tanggal 1. Misalkan di India nih, di India baru kelihatan ini ada sinar tipis di bulan. Itu tanggal 1-nya di situ. Berarti Indonesia besoknya, seolah-olah besoknya begitu. Tanggal 1-nya begitu. Nah, setelah di India diketahui, maka berurutan ini India apa sampai Arab Saudi. Di Arab Saudi mungkin ketika di Arab Saudi jam 6, di sini sudah tinggi sekali akan kelihatan seperti itu. Jadi belum tentu ketika di Arab itu sudah hari raya, di Indonesia juga sudah hari raya. Itu belum tentu, harus dibuktikan dengan hilalnya di mana, tanggal 1-nya di mana, begitu. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan penjelasan itu jelas dan bisa dirumuskan untuk ke depan. Paling tidak musyawarah dulu lah sampai ada kesepakatan bahwa itu sama, dipersamakan. Bukan dipaksakan, tapi jangan dipaksakan. Tapi harus punya kesadaran, setiap orang harus punya kesadaran bahwa seharusnya itu adalah bareng bersamaan begitu. Jangan dipaksakan, tapi setiap orang harus punya kesadaran bahwa itu harusnya bareng. Dan kalau di pertanyaan kepada Nabi, tidak akan diizinkan, saya kira begitu. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.